Fakta pertama, Big Bang bukanlah ledakan bom di dunia yang kosong dan gelap, melainkan momen ketika ruang dan waktu itu sendiri mulai meregang, seperti karet tanpa tepi atau pusat. Apa yang kita sebut penciptaan alam semesta dalam kosmologi modern adalah awal dari perluasan dan pendinginan plasma panas yang sangat padat, yang darinya kemudian muncul atom, bintang, dan kita semua. Penting, ini bukan tentang ledakan di ruang yang sudah ada, melainkan tentang perluasan ruang itu sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan kemana ia mengembang tidaklah tepat. Kehampaan, ia hanya menjadi lebih besar dalam dirinya sendiri. Memutar mundur film menggunakan persamaan relativitas umum, kita sampai pada waktu yang sangat singkat, sekitar 10-43 detik setelah awal, era Planck, di mana hukum yang kita kenal kehilangan kekuatannya dan gravitasi kuantum diperlukan. Tidak ada titik api yang ditunjukkan oleh pengamatan kita, hanya saja kepadatan dan suhu tumbuh dengan luar biasa, diperkirakan hingga 1032 K. Latar belakang gelombang mikrokosmik, GEMA, seragam dengan suhu sekitar 2,725 K, menangkap momen ketika cahaya akhirnya bebas, sekitar 380.000 tahun setelah awal. Bintik-bintik samarannya hanya beberapa per 10.000 menunjukkan bahwa alam semesta bayi hampir sempurna dalam keseragaman dan kerataan. Namun, singularitas dalam pengertian sekolah bukanlah fakta yang ditetapkan, melainkan hanya penunjuk bahwa rumus kita mencapai batas penerapan. Dengan kata lain, penciptaan bukanlah satu bingkai tunggal dengan kilatan yang menyilaukan, melainkan adegan panjang di mana waktu, ruang, dan energi masuk ke dalam permainan secara bersamaan, menetapkan ritme untuk semua yang terjadi selanjutnya. Fakta kedua, untuk menjelaskan mengapa alam semesta begitu seragam dalam skala besar dan, namun, secara geometris hampir datar, para fisikawan memperkenalkan gagasan inflasi, perluasan supercepat dan eksponensial di saat-saat awal setelah dimulai. Bayangkan sebuah bola kecil yang dalam waktu sekitar 10-35 detik bertambah puluhan lipatan E, sekitar 60 atau lebih penggandaan skala. Kerutan apapun akan hilang, kelengkungan mendekati nol, dan tepi jauh yang tidak sempat bertukar cahaya tiba-tiba menjadi identik karena mereka pernah bertetangga. Prediksi kunci inflasi adalah fluktuasi kuantum medan yang sangat kecil yang membengkak hingga ukuran kosmik. Justru, merekalah yang menjadi benih galaksi di masa depan. Jejak mereka terlihat di latar belakang gelombang mikro, pola, bintik yang hampir invarian terhadap skala, tetapi tidak sepenuhnya, dan distribusi yang hampir Gaussian, itulah yang diamati. Inflasi juga menyelesaikan masalah monopol, partikel berat hipotetis yang akan menjadi sangat langka selama ekspansi cepat. Namun, penting untuk diingat, inflasi adalah hipotesis kerja, bukan kebenaran yang pasti. Ada skenario bersaing untuk alam semesta awal, pantulan, model ekpirotik. Pencarian polarisasi B-mode latar belakang yang diharapkan dari gelombang gravitasi inflasi belum memberikan sinyal yang kuat. Lonjakan yang banyak dibicarakan pernah dijelaskan sebagai debu di galaksi kita. Artinya, teori ini memiliki kecocokan yang indah dengan data, tetapi mekanismenya, medan apa, potensi apa, mengapa ia dimulai dan berhenti, tetap menjadi subjek perburuan, dan inilah yang membuatnya sangat mempesona. Dalam gagasan penciptaan itu sendiri, tersembunyi jejak keacakan kuantum yang direntangkan hingga ukuran langit. Fakta ketiga. Detik dan menit setelah permulaan adalah drama tersendiri, di mana alam semesta bertindak sebagai dapur raksasa, dan resepnya disebut nukleosintesis primordial. Ketika usia alam semesta baru sepersekian detik, suhu terukur dalam miliaran Kelvin, dan neutrino hampir seketika terlepas dari plasma dan terbang bebas. Sekitar detik pertama, pendinginan melakukan trik kunci.
Rasio neutron dan proton membeku di sekitar 1:6 karena interaksi lemah tidak lagi mampu membalikannya dan neutron mulai meluruh dengan waktu hidup karakteristik sekitar 880 detik. Sedikit lagi, dan pada tanda 3 menit ketika suhu turun menjadi yakni 1 miliar K, kemacetan deuterium menghilang. Inti hidrogen akhirnya dapat menyatu tanpa pecah oleh foton balik. Setelah itu, semuanya terjadi dengan cepat. Sebagian besar neutron yang tersedia berubah menjadi helium-4 yang stabil. Sementara, dalam fraksi mikroskopis lahir helium-3, deuterium, dan jejak litium-7. Hasil hidangan sangat akurat. Berdasarkan massa, hasilnya sekitar 1/4 helium dan mayoritas hidrogen. Itulah yang kita lihat di bintang-bintang tua dan nebula gas. Jejak kimia ini berfungsi sebagai termometer dan timbangan sekaligus, sensitif terhadap jumlah partikel ringan, jumlah neutrino efektif, dan berapa banyak baryon per foton di plasma awal. Luar biasa, besaran-besaran ini yang diekstraksi dari dapur 1 menit, sesuai dengan apa yang diberikan oleh pengamatan latar belakang gelombang mikro ratusan tahun setelah permulaan. Ada juga kendala yang disebut masalah litium. Perhitungan memprediksi lebih banyak litium-7 daripada yang kita lihat di bintang-bintang tertua yang miskin logam. Diperdebatkan apakah fisika astrofisika sel bintang yang bersalah atau kekurangan dalam fisika awal kita. Tetapi faktanya tetap ada, dari lautan yang membara dan hampir homogen, alam semesta memasak dalam beberapa menit menu yang darinya kemudian akan membangun semua molekul dan dunia. Fakta keempat adalah penciptaan alam semesta bukan hanya kelahiran cahaya dan atom, tetapi juga perakitan kerangka tak terlihat yang kemudian digantung galaksi. Materi gelap bukanlah metafora, melainkan kebutuhan gravitasi, kecepatan rotasi bintang dalam piringan, bentuk lensa gravitasi, pola puncak akustik di latar belakang kosmik, dan perilaku gugusan yang menyatu, seperti gugusan peluru yang terkenal, semuanya menunjukkan proporsi besar materi yang hampir tidak berinteraksi dengan cahaya dan dengan dirinya sendiri, tetapi menarik segalanya dengan megah melalui gravitasi. Berdasarkan massa, jika hanya menghitung materi, proporsinya sekitar 85%. Tanpa cadangan tarikan ini, alam semesta awal tidak akan sempat mengumpulkan struktur pada era yang dapat diamati. Detail penting, sebelum pembentukan atom netral, baryon terpasang pada foton dan bergetar bersama mereka. Sebaliknya, materi gelap tidak takut pada osilasi dan berhasil menggambar peta awal sumur potensial sarang galaksi masa depan. Ketika, sekitar 380.000 tahun kemudian, gas terpisah dari cahaya, ia mulai mengalir ke dalam sumur-sumur ini, dan segera, dalam skala kosmik, selama ratusan juta tahun, bintang-bintang pertama bersinar, menembus kegelapan, dan secara bertahap mengionisasi ulang medium antar galaksi. Kita tidak tahu persis apa kegelapan itu, partikel WIMP hipotetis, aksion, atau sesuatu yang lain. Pencarian langsung masih diam, tetapi pola kosmik secara keras kepala merujuk pada karakter dingin. Jika tidak, struktur kecil akan terhapus seperti jejak di pasir. Disinilah letak paradoks penciptaan. Semua yang terlihat lahir di atas kerangka tak terlihat, dan justru kekosongan yang tidak memberikan cahaya yang memberikan bentuk pada tempat-tempat di mana cahaya kemudian akan bersinar. Fakta kelima, latar belakang gelombang mikrokosmik bukanlah sekedar derau televisi tua, melainkan foto masa kecil alam semesta yang diambil ketika usianya sekitar 380.000 tahun dan plasma panas pertama memungkinkan cahaya untuk bebas bergerak. Suhu saat ini sekitar 2,725 K menampilkan spektrum benda hitam yang hampir sempurna, rata seperti senar yang direntangkan, namun pada kerataan ini terdapat kerutan kecil, anisotropi orde 1/10.000%, hanya puluhan mikrokelvin. Bintik-bintik ini adalah rekaman gelombang suara yang berlari melintasi plasma awal dengan kecepatan sekitar C/3. Gravitasi mencoba memampatkan, tekanan foton mengembang, menghasilkan ritme puncak akustik yang tercetak di langit.
Dari ketinggian dan posisinya, para kosmolog menghitung baryon, materi gelap, dan kelengkungan ruang, menghasilkan geometri yang hampir datar dan kontenen yang terukur dengan tepat. Polarisasi latar belakang menambahkan sentuhan halus, mode E mengkonfirmasi pola akustik, lensa gravitasi lemah mengaburkan gambar dan mengungkapkan massa gugus, dan anisotropi dipolar yang menarik menunjukkan pergerakan kita melalui gas kosmik dengan kecepatan ratusan kilometer per detik. Latar belakang itu sendiri berfungsi sebagai sorotan untuk struktur skala besar. Gugus galaksi meninggalkan cetakan padanya melalui efek Sunyaev-Zeldovich, dan cakrawala yang besar namun tidak tak terbatas dari masa itu menjelaskan mengapa ujung-ujung langit yang berlawanan begitu mirip. Mereka pernah terhubung sebelum inflasi menariknya lebih jauh dari yang terlihat. Bahkan skala jarak, osilasi akustik barionik, bertahan dalam distribusi galaksi sebagai preferensi halus untuk bertemu pada jarak sekitar 500 juta tahun cahaya. Ini sudah merupakan penggaris untuk mengukur ekspansi kosmik pada era akhir. Semuanya bersama-sama seperti bukti di tempat kejadian perkara kuno, spektrum, bintik-bintik, polarisasi, lensing, dan masing-masing menunjuk pada asal yang sama, mengubah cahaya pucat menjadi catatan paling akurat dari kosmos awal. Fakta keenam, yang paling mengejutkan adalah bahwa perluasan alam semesta tidak hanya berlanjut, tetapi semakin cepat, seolah-olah seseorang diam-diam menginjak pedal gas pada mesin tak terlihat. Kesimpulan ini muncul dari pengamatan supernova tipe Ia yang jauh pada akhir 1990-an. Lilin standar ternyata lebih redup dari yang diperkirakan, yang berarti jaraknya lebih jauh daripada ekspansi yang melambat. Untuk menyelaraskan gambaran tersebut, konstanta kosmologis lambda dikembalikan ke dalam persamaan Einstein, energi vakum yang terdistribusi merata di seluruh ruang dan memiliki tekanan negatif. Menurut perkiraan saat ini, ia menyumbang sebagian besar keseimbangan energi, sekitar 2/3, sementara materi gelap dan materi biasa membagi sisanya. Energi gelap ini memiliki persamaan keadaan dengan parameter W yang mendekati -1. Begitulah cara ia membuat geometri mengembang semakin cepat. Tetapi di balik kesederhanaan yang tampak tersembunyi, misteri terdalam. Perhitungan kuantum energi vakum menghasilkan besaran yang mengerikan, puluhan kali lebih besar dari nilai yang diamati. Kegagalan paling gamblang antara teori dan realitas dalam fisika konstanta fundamental. Ada alternatif, quintessence dinamis, gravitasi yang dimodifikasi, skenario dengan W yang berubah pelan seiring waktu, penggaris dan jam kosmik, osilasi barionik, lensa gravitasi lemah, gugus, dan supernova yang sama, mengukur sejarah ekspansi, memperketat jaringan batasan. Dengan latar belakang ini, intrik terpisah juga muncul, ketegangan H0, pengukuran lokal laju ekspansi, dan perkiraan dari alam semesta awal dengan keras kepala berbeda beberapa kilometer per detik per megaparsek. Mungkin ini adalah celah di mana partikel baru atau jangka waktu yang berbeda untuk dinamika gelak akan meresap ke dalam fisika. Jika lambda adalah konstanta, dunia dengan cakrawala kosmologis menanti kita. Galaksi-galaksi jauh satu persatu akan jatuh di luar batas pandang, bahan bakar bintang akan habis, dan masa depan akan menjadi sangat dingin. Paradoksnya, justru kekosonganlah yang biasanya tidak kita perhatikan yang menentukan tempo akhir sejarah alam semesta. Fakta ketujuh. Mengapa di alam semesta ada bintang dan kita, bukan kehampaan yang merata setelah pemusnahan timbal balik partikel dan antipartikel? Pengamatan menunjukkan, materi sedikit lebih banyak daripada antimateri, sekitar 1 baryon lebih per miliar lebih foton, dan justru penyimpangan mikroskopis inilah yang selamat dari panas awal dan menyemai seluruh kosmos yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Pada tahun 1967, Andrei Sakharov merumuskan 3 syarat baryonogenesis. Diperlukan proses yang melanggar kekekalan bilangan baryon, diperlukan asimetri paritas dan simetri konjugasi muatan, pelanggaran CP, dan diperlukan keluarnya kesetimbangan termodinamika.
Semua ini bukan abstraksi. Pelanggaran CP memang telah diukur dalam peluruhan meson K dan B, dan dalam plasma awal yang panas bekerja apa yang disebut sferon, interaksi elektrolemah menghapus bilangan baryon dan lepton dalam kombinasi B plus L. Namun, model standar saja tidak cukup. Dengan massa terbuka 100 GeV untuk boson Higgs, transisi tersebut bukanlah bergejolak, melainkan mulus, dan pelanggaran CP yang teramati pada quark tidak cukup untuk menghasilkan asimetri yang dibutuhkan. Dari sinilah jalur populer, leptogenesis. Neutrino kanan yang berat dari mekanisme sendok meluruh sedikit secara asimetris menghasilkan kelebihan lepton yang sebagian dikonversi oleh sferon menjadi baryon. Petunjuk tidak langsung, osilasi neutrino membuktikan bahwa neutrino memiliki massa, mungkin itulah kuncinya. Alternatifnya, baryonogenesis elektrolemah dalam model Higgs yang diperluas atau fasa eksotis. Verifikasi sedang berlangsung melalui banyak saluran, pencarian peluruhan beta ganda tanpa neutrino, kosmologi rinci dari era awal, eksperimen pada akselerator. Belum ada jawaban. Tetapi, satu hal jelas, nasib penciptaan ditentukan oleh kimia halus yang tidak seimbang dari pecahan detik pertama. Fakta ke-8. Fajar kosmik, momen ketika kegelapan ratusan juta tahun pertama, memberi jalan kepada sumber cahaya pertama, bukanlah kilatan instan, melainkan kelipan banyak pusat yang secara bertahap mengionisasi hidrogen antar galaksi. Setelah rekombinasi, sekitar 380.000 tahun, alam semesta menjadi transparan, tetapi belum ada bintang. Gas netral, mendingin, berkumpul dalam mini halo dengan massa sekitar 10⁻⁵ hingga 10⁻⁶ massa matahari, di mana molekul H2 memungkinkan pendinginan pertama yang cukup agar bintang populasi 3 menyala, kemungkinan besar, masif, puluhan hingga ratusan massa matahari, hidup hanya beberapa juta tahun dan meledak sebagai supernova yang kuat. Sinar ultraviolet mereka merobek elektron dari atom, menggembungkan gelembung plasma terionisasi di sekitar gugus muda dan kuasar pertama. Gelembung tumbuh dan bergabung, dan pada pergeseran merah sekitar Z sama dengan 6, usia alam semesta 1 miliar tahun, hampir semua gas antar galaksi telah terionisasi ulang. Hal ini terlihat dari cekungan Gunn-Peterson dalam spektrum kuasar jauh dan penurunan tajam visibilitas garis Lyman alfa dari galaksi-galaksi paling awal, medium netral menyebarkannya. Proyektor tambahan adalah garis hidrogen 20 cm. Ini seharusnya memetakan bintik dingin dan panas relatif terhadap latar belakang gelombang mikro, mengubah fajar menjadi film 3 dimensi. Meskipun instalasi besar baru mulai membuat peta yang andal, teleskop generasi baru sudah mendeteksi galaksi yang semakin awal termasuk kandidat pada Z lebih dari 10, menunjukkan bahwa cahaya menyala lebih awal dan lebih efisien dari yang diperkirakan. Dan tanda kimia, rasio unsur yang tidak biasa pada bintang ultrametal rendah di galaksi kita, menyimpan ingatan akan ledakan pertama. Seperti jelaga di dinding bengkel tempat logam pertama alam semesta dilebur. Fakta ke-9. Panah waktu adalah penyutradaraan tersembunyi dari penciptaan. Mengapa masa lalu berbau keteraturan dan masa depan kekacauan? Dalam istilah fisika, jawabannya terdengar melalui entropi. Alam semesta awal dilihat dari kerataan latar belakang gelombang mikro sangatlah halus, yang berarti memiliki entropi gravitasi yang sangat rendah. Kelengkungan langit hampir datar, massa terdistribusi tanpa gumpalan besar, dan ini adalah keadaan yang sangat tidak lazim jika dibandingkan dengan apa yang disukai gravitasi. Biasanya, tarikan mengarah pada keruntuhan dan pembentukan lubang hitam, objek dengan entropi kolosal menurut rumus Bekenstein-Hawking. Menurut perkiraan kasar, merekalah yang hari ini menyumbang sebagian besar penghitung kekacauan kosmik. Paradoks muncul. Seiring pendinginan dan perluasan alam semesta, keteraturan tidak menghilang melainkan melahirkan struktur. Gas berkumpul menjadi bintang, bintang menjadi galaksi, galaksi menjadi gugusan. Inilah pertumbuhan entropi gravitasi. Dalam gambaran ini, panah waktu ditetapkan oleh kondisi awal. Masa lalu adalah keadaan yang luar biasa halus, dari mana mudah untuk meningkatkan kekacauan.
masa depan semakin menggumpal. Inflasi menghaluskan ketidakhomogenan, tetapi ia sendiri membutuhkan medan awal yang khusus. Penrose merumuskan hipotesis Weyl. Pada awalnya, tensor kelengkungan bebas hampir nol, yang menetapkan entropi rendah. Ada juga jebakan filosofis. Dalam kematian thermal yang tak terhingga lamanya, otak Boltzmann acak akan lebih sering lahir daripada seluruh galaksi dengan sejarah. Tetapi, kita melihat entropi masa lalu yang rendah dan nyata, bukan ilusi acak. Ini berarti kosmos diatur secara berbeda. Jika energi gelap adalah konstanta, batas terjauh menyerupai ruang de Sitter dengan cakrawala dan entropinya sendiri, di mana gradien untuk bekerja semakin jarang tersisa. Namun, benang itu berasal dari permulaan. Penciptaan bukan hanya persamaan gerak, tetapi juga pilihan bingkai yang tidak biasa dan sangat teratur dari mana film itu dapat dimulai. Fakta ke-10. Frasa alam semesta muncul dari ketiadaan terdengar mengesankan, tetapi dalam fisika, setiap kata memerlukan penjelasan. Ketiadaan dalam arti filosofis adalah ketiadaan segalanya, termasuk hukum. Ketiadaan dalam teori medan adalah vakum yang jenuh dengan derajat kebebasan kuantum dan fluktuasi, dan sebelum bisa jadi hanyalah pertanyaan yang tidak tepat jika waktu itu sendiri muncul bersama dengan ruang. Ada skenario awal yang bersaing, usulan Hartle-Hawking yang tanpa batas, di mana geometri awal secara halus menggulung waktu menjadi bersifat ruang waktu, dan dengan demikian menghindari singularitas klasik. Terowongan Vilenkin, di mana alam semesta kecil yang tertutup secara kuantum melompat dari keadaan tanpa ruang klasik ke dunia yang mengembang. Model siklik atau ekpirotik, di mana masa lalu adalah kontraksi dan pantulan yang diperhalus. Kosmologi loop yang menggantikan singularitas dengan pantulan kuantum pada kepadatan Planck. Semuanya berbeda dalam detail, spektrum gangguan awal, tingkat gelombang gravitasi, anisotropi halus. Pada prinsipnya, ini dapat diamati, tetapi belum terpecahkan. Populer juga gagasan keseimbangan energi nol. Energi positif materi dapat diimbangi oleh gravitasi negatif, dan hukum kekekalan energi global dalam kosmos yang mengembang dalam arti ketat sama sekali tidak terdefinisi. Tidak ada jam universal ruang waktu. Dari sini, tesisnya, dari ketiadaan bukan berarti dari kehampaan absolut, melainkan dalam kerangka gravitasi kuantum, transisi awal dimungkinkan di mana kategori yang biasa kehilangan maknanya. Ide alam semesta anak bahkan terdengar lebih berani. Gelembung vakum palsu dalam kondisi tertentu dapat mengembang menjadi dunia terpisah melalui leher yang tidak dapat diakses oleh kita. Tetapi ini adalah spekulasi di batas teori. Hingga saat ini, kesimpulan jujurnya adalah fisika dapat menjelaskan momen-momen awal dan menawarkan beberapa adegan awal yang secara matematis konsisten. Tetapi pertanyaan mengapa tepat seperti itu tetap terbuka, memisahkan batas antara sains yang dapat diverifikasi dan metafisika yang ditandai dengan hati-hati.